Kak Biko. Shalom. Yuk adik-adik, kita mau mulai ibadah kita hari ini. Semuanya Cici undang bangkit berdiri. Pasukan Kristus. Iya. Kita nyanyikan pas sekolah minggu. Kami anak sekolah minggu GSJA, selalu gembira dan tertawa. Kami anak sekolah minggu GSJA, selalu memuji Tuhan. Aku gembira, tertawa, hahaha. Aku selalu memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita semua puji Tuhan, puji namanya Yesus. Lebih semangat lagi. Kami anak sekolah minggu GSJA, selalu gembira dan tertawa. Kami anak sekolah minggu GSJA, selalu memuji Tuhan. Aku gembira, tawanya mana? Hahaha. Aku selalu memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita semua puji Tuhan, puji namanya Yesus, puji namanya Yesus, puji namanya Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan. Cici Lili, aku mau nanya deh. Apa tuh? Cici Lili pernah nggak lihat pohon yang buahnya banyak banget? Pernah dong. Bagus nggak? Bagus banget. Nah, adik-adik, begitu juga kita. Sebagai anak Tuhan, kita harus bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Ya, kita mau nyanyikan Yesus Pokok. Yesus pokok, kita caranya, tinggallah di dalamnya,
firman Tuhan, kita mau siapin hati kita mau nyanyikan Yesus Kau Sungguh Baik. Adik-adik semua dalam sikap berdoa, kita mau fokus menyembah Tuhan. Memberkati setiap guru-guru yang akan memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Biar apapun yang ditaburkan Tuhan oleh guru-guru kami, itu semua boleh bertumbuh, berbuah lebat Tuhan, hanya bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kami serahkan semua ibadah kami sampai akhirnya hanya ke dalam tangan pimpinan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Pasti luar biasa ya. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus selalu melindungi kita semua. Nah, saat ini kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Cerita firman Tuhan hari ini adalah tentang Tuhan Yesus memberkati anak-anak yang bisa kita baca dari Lukas pasal ke-18 ayat ke-15 sampai 17. Yuk langsung saja kita simak video berikut ini. Tuhan Yesus memberkati anak-anak.
Lukas 18 ayat 15-17. Suatu hari Tuhan Yesus dan para muridnya berkeliling ke kota-kota menyembuhkan banyak orang sakit. Kemudian tersebarlah berita tentang mukjizat Tuhan Yesus kepada seluruh orang di kota. Lalu banyak orang sakit ingin bertemu dengan Tuhan Yesus supaya mereka disembuhkan. Mereka menemukan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus pun menyembuhkan semua penyakit mereka. Yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan, yang tuli bisa mendengar. Nah, orang-orang yang sudah disembuhkan itu lalu pulang dan menceritakan kepada keluarganya. Mereka berkata bahwa Tuhan Yesus sangat hebat karena menyembuhkan mereka. Maka orang-orang pun juga membawa anak-anaknya agar bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Banyak orang mengelilingi Tuhan Yesus, tetapi mereka berusaha agar ketemu dengan Tuhan Yesus. Ketika dikira mengganggu, maka para murid memarahi orang-orang yang membawa anak kecil. Lalu Tuhan Yesus malah marah kepada muridnya karena menghalangi anak-anak untuk datang kepadanya. Tuhan Yesus berkata bahwa orang-orang seperti anak kecil itulah yang akan mempunyai kerajaan Allah. Jadi, setiap orang harus menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil agar masuk ke dalam kerajaan Allah. Lalu anak-anak itu pun akhirnya bisa datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memeluk mereka, ada yang digendong sama Tuhan Yesus, semuanya bergembira bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus pun meletakkan tangannya ke atas anak-anak itu, dan Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Tuhan Yesus sangat bersuka cita karena bisa bertemu dengan anak-anaknya. Nah, adik-adik sudah menyaksikan videonya kan? Dari cerita tadi kita lihat ketika orang tua membawa anak-anak mereka datang kepada Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus tidak suka karena mereka berpikir bahwa anak kecil itu akan mengganggu Tuhan Yesus mengajar. Namun Tuhan Yesus malah marah sama murid-muridnya dan berkata bahwa jangan menghalangi anak kecil untuk datang kepadaku. Nah, kita lihat Tuhan Yesus begitu mengasihi anak-anak. Tuhan Yesus berkata bahwa orang-orang seperti anak kecillah yang akan mempunyai kerajaan sorga. Nah, adik-adik mau nggak diberkati oleh Tuhan Yesus seperti anak-anak kecil tadi, dipeluk oleh Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus juga meletakkan tangan ke atas kepala anak-anak kecil itu dan memberkati mereka. Pasti mau kan adik-adik? Nah, bagaimana cara supaya Tuhan Yesus memberkati kita? Nah, adik-adik harus datang kepada Tuhan. Lalu, bagaimana ya cara datang kepada Tuhan? Sangat gampang adik-adik. Tuhan Yesus memberikan banyak kesempatan kepada kita sebagai anak-anaknya untuk datang kepada Tuhan. Setiap saat kita bisa datang kepada Tuhan. Yang pertama, yaitu lewat doa. Nah, kapan harus berdoa? Apakah adik-adik sudah berdoa setiap saat? Nah, waktu kita berdoa, yaitu kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita bisa berdoa ketika mau tidur, saat bangun tidur, saat kita makan, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena menyediakan makanan bagi kita. Dan saat mungkin adik-adik sedang sakit, sedang kesulitan, berdoalah supaya Tuhan Yesus menolong adik-adik. Dan ketika Tuhan Yesus sudah menolong adik-adik, berdoa lagi, mengucap syukur kepada Tuhan. Banyak kesempatan yang Tuhan berikan bagi adik-adik untuk datang berdoa. Lalu yang kedua, yaitu adik-adik membaca firman Tuhan, membaca Alkitab. Karena kita percaya Alkitab itu adalah perkataan Tuhan sendiri. Jadi, ketika adik-adik membaca Alkitab, maka adik-adik akan mendengarkan suara Tuhan. Adik-adik tahu apa perintah Tuhan. Nah, yang ketiga yang harus dilakukan untuk datang kepada Tuhan, yaitu kita memuji memuliakan Tuhan. Kita menyanyikan pujian kepada Tuhan, kita memuji Tuhan kita
kita menyembah Tuhan kita. Nah, Tuhan pasti senang ketika adik-adik memuji Tuhan. Dan ketika kita sungguh-sungguh bernyanyi buat Tuhan, maka Tuhan akan hadir memberkati kita. Nah, berdoa, membaca firman, dan juga memuji Tuhan. Adik-adik bisa melakukan semuanya di rumah. Namun Tuhan juga mau, selain kita melakukannya sendiri, kita melakukan bersama-sama. Seperti dulu kita beribadah di gereja. Karena pandemi, kita tidak bisa beribadah di gereja, tapi ada ibadah online. Kita ikut ibadah online di YouTube atau di IGTV. Kita percaya ketika kita bersama-sama datang memuji Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan lewat guru sekolah minggu, dan juga ketika kita berdoa bersama, Tuhan hadir dan Tuhan memberkati kita semua. Nah, sekian pesan firman Tuhan hari ini. Kita harus tetap datang kepada Tuhan dan kita akan merasakan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, untuk ayat emas minggu ini dari Lukas 18 ayat 16. Kita baca dan hafalkan ya. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Adik-adik, untuk aktivitas hari ini, adik-adik harus menjawab apakah pernyataan berikut ini benar atau salah. 1. Cerita firman Tuhan hari ini dari Lukas 17 ayat 15 sampai 18. 2. Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. 3. Ketika anak-anak kecil datang, murid-murid langsung membawa anak-anak kecil itu kepada Tuhan Yesus. 4. Tuhan Yesus memarahi murid-murid karena menghalangi anak-anak kecil yang mau bertemu Tuhan Yesus. 5. Kita bisa datang kepada Tuhan lewat berdoa, membaca firman, dan memuji Tuhan. Berikut contohnya. Cerita firman Tuhan hari ini tentang Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Karena ini merupakan pernyataan yang benar, maka adik-adik menjawab benar. Selamat mengerjakan adik-adik. Adik-adik, inilah para pemenang aktivitas ibadah online 18 Juli. Ada Sheryl dari kelas Pratama, Grace dari kelas Pratama, dan Fang dari kelas Madya. Selamat ya adik-adik. Terima kasih juga untuk semua adik sekolah minggu yang sudah rajin ikut ibadah dan mengerjakan aktivitas sekolah minggu. Tuhan Yesus selalu memberkati adik-adik. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.